Pak Adi. Selamat pagi Pak Andi. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya hari ini pengen apa ngajar ya? Iya, Opsi itu Pak Andi. pembelajarannya. Iya betul sekali. Baik Pak Adi. Sebelum nanti Pak Adi melakukan pembelajaran di kelas, saya ingin tanya dulu Pak Adi ya. Ya boleh silakan. Iya. Dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak Adi ini, Iya. apa sih tujuan pembelajaran Pak Adi dalam pembelajaran hari ini? Baik, tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas 5 yaitu yang pertama menjelaskan tentang pengertian ekosistem, kemudian menjelaskan hubungan antara komponen dalam ekosistem tersebut, rantai makanan, jaring-jaring makanan dan ya dalam makanan tadi ya dalam suatu ekosistem atau suatu lingkungan gitu Pak Andi. Iya, baik. Kemudian nih setelah Pak Adi menentukan tujuan pembelajaran selanjutnya nih, area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini itu apa Pak? Ya, baik. Area pengembangan yang pertama, murid-murid saya tentunya Pak Andi akan memahami tentang pengertian ekosistem, kemudian mereka dapat menjelaskan secara rinci bagaimana hubungan antara komponen-komponen dalam sebuah ekosistem tersebut. Nah, luar biasa Pak Adi ya. Kemudian terakhir Pak Adi, strategi apa sih yang dipersiapkan Pak Adianto dalam proses pembelajaran? Oke, untuk membuat pembelajaran saya di kelas semakin menarik, yang pertama saya mempunyai konsep yaitu menggunakan berbagai macam media. Yang pertama tentunya kelas itu saya sudah bagi ke dalam 3 kelompok, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Yang paling menarik adalah saya menampilkan video pembelajaran ini yang disukai rata-rata oleh murid saya. Kemudian saya menggunakan strategi problem based learning, di mana nanti siswa atau murid-murid saya ini mereka akan menemukan permasalahannya, kemudian mengidentifikasi, dan terakhir kita bersama-sama merumuskan dan memecahkan permasalahan sendiri. Jadi siswa, murid akan mencari pemecahan terhadap permasalahan yang disajikan di video tersebut. Ya baik, luar biasa Pak Adi. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Tunggu aksinya. Terima kasih Pak Adi. Selamat belajar memberikan yang terbaik buat murid-murid. Oke, terima kasih Pak Andi. Sebenarnya kita ada janji Pak Andi ya, beberapa minggu lalu saya ingin ngobrol itu. Jadi saya ini sebetulnya di pembelajaran saya itu ya kendalanya di apa ya? Dalam RPP saya semua belajar saya ini mau belajar saya itu inginnya sih diintegrasikan dengan pembelajaran diferensiasi dan apa ya? TSC ya, supaya pembelajaran saya itu lebih menarik, kemudian siswa itu aktif dan termotivasi serta interaksi dengan saya. Tetapi masalah saya ini sebenarnya saya pertama kesulitan untuk mengintegrasikan pembelajaran saya dengan organisasi itu kayaknya sulit panggil bisa saya. Oke baik. Jadi sebelumnya Pak Adi sudah mencoba modul ajar yang Pak Adi pakai hari ini menggunakan PSC atau belum, atau baru ingin menggabungkan? Baik. Sebetulnya saya sudah mencoba sudah 1 kali Pak Adi menggunakan modul diferensiasi ini. Kesulitan saya pertama dalam pembagian kelompok Pak Adi, itu dia di awal maka diagnostik awal itu baik yang kognitif maupun non kognitifnya. Di non kognitifnya saya sudah membagi pada siswa-siswa saya kertas untuk mereka tulis dari kopi mereka, kemudian yang di diagnostik awal itu saya memberikan makanan pemantik sebagai tenaga. Tapi di sini masing-masing kelompok yang saya bagi ini menurut saya sesuai dengan yang sudah saya terapkan di awal tadi ya, membagi ke kelompok ini ada yang audio, visual, kinestetik, tetapi pada saat pembelajaran itu tidak sesuai dengan kelompok yang saya buat ternyata. Ya. Kalau saya tangkap berarti tadi Pak Adi belum maksimal untuk membagi kelompok. Iya, maksimal. Nah kalau diberi nilai Pak Adi dari 1 sampai 10, kira-kira Pak Adi sudah di level berapa untuk pembagian kelompok? Untuk pembagian kelompok itu menurut saya sih levelnya masih 3 Pak Adi. Karena apa yang saya lihat tuh saya mau sih levelnya 7 atau 8, tapi pada saat saya mengajar memberikan pembelajaran di kelas ternyata saya salah. Saya masih dasar banget, berarti masih level saya 3 kira-kira. masih 3. Jadi apa nih strategi Pak Adi agar kedepannya dari level 3 tadi bisa menjadi level 7 atau level 8? Mungkin
pertama yang saya perbaiki adalah mulai dari belajar saya, kemudian cara saya dalam diagnostik tadi betul jeli ya. Jadi saya tidak sembarangan menyampaikan saya dari kertas yang itu harus diidentifikasi saya pelajarkan, sehingga saya dalam kembali kelompok itu tidak salah seperti yang di awal tadi. Jadi nanti pasti punya strategi sendiri ya untuk memberikan penilaian terhadap. Baik Pak Hadi, selanjutnya untuk selanjutnya nih adakah strategi khusus Pak Hadi agar pembelajaran berintegrasi itu sesuai dengan apa yang diinginkan? Baik, jadi pembelajaran diferensiasi ini kan pembelajaran yang menyesuaikan dengan minat bakat dan kompetensi siswa. Sebenarnya gini Pak, murid-murid saya tuh belajar betul-betul sesuai dengan minatnya, kemudian profil mereka, sehingga dalam pembelajaran mereka apa ya, antusias gitu, mereka termotivasi belajar dengan baik dan mereka sesuai dengan keinginannya. Itu saya mungkin bukan ini nanti akan mempersiapkan kelompok yang sesuai dengan minat mereka, kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas itu ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bukan mereka. Kira-kira dari apa yang Pak Hadi jelaskan tadi, apa nih rencana Pak Hadi akan membereskan hal-hal yang kurang tepat dan yang belum baik untuk depannya? Apakah dalam waktu dekat atau Pak Hadi punya target atau seperti apa? Saya punya target tadi dalam waktu ya secepatnya kalau bisa ya, kalau bisa sih di depan saya sudah perbaiki cara saya dalam membuat modul, membagi kelompok, kemudian cara saya mengajari kelas ya mulai dari minggu depan lah. Oke, baik Pak Hadi, saya tunggu actionnya, mudah-mudahan apa yang diharapkan semua dapat dilakukan. Terima kasih Pak Hadi ya. Terima kasih Pak Hadi ya. Mana nih tadi setelah proses pembelajaran berlangsung, apakah apa yang diharapkan tadi sudah capai? Ya, terima kasih Pak Hadi, izin saya menjawab. Apa yang saya laksanakan tadi, pembelajaran di kelas tadi itu luar biasa menurut saya. Saya lihat murid-murid saya interaksinya cukup baik karena saya tadi menampilkan video pembelajaran dan mereka rata-rata senang tuh atau menyukai tentang media yang saya sampaikan, dan mereka betul-betul interaktif terhadap video yang saya sajikan. Kemudian setelah video yang saya sajikan, mereka saya berikan pertanyaan pemantik dan mereka luar biasa gitu, sangat tertarik dengan pertanyaan pemantiknya. Ya, luar biasa. Kalau dari yang saya lihat tadi Pak Hadi, catatan refleksi terhadap Pak Hadi selaku guru di kelas, yaitu guru masih belum menceritakan secara penuh permasalahan yang terjadi di dalam kelasnya, Pak Hadi ya, karena pasti punya permasalahan yang berbeda-beda nih setiap kelompok tadi Pak Hadi ya. Kemudian topik percakapan itu dalam catatan saya yaitu dalam pembelajaran ekosistem yang dijelaskan oleh Pak Hadi tadi terhadap murid itu, Pak Hadi masih belum menemukan solusi yang tepat dalam pembagian kelompok, walaupun sudah berdasarkan profil murid ya. Akan tetapi pada prakteknya masih ada murid yang tidak sesuai dengan kelompokannya. Misalnya mungkin Pak Hadi pada mata pelajaran sebelumnya sudah membagi kelompok murid-murid berdasarkan konten, kemudian pembagian itu ya Pak Hadi ya. Tapi mungkin di pelajaran IPAS ini mungkin harusnya diganti lagi gitu Pak Hadi ya, sehingga masih mengalami kesulitan ketika tadi menerapkan. Kemudian rencana tindak lanjut Pak Hadi dalam setelah ini rencananya apa Pak Hadi? Rencana tindak lanjut yang pertama saya akan melakukan catatan atau refleksi tentang pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian saya akan melakukan evaluasi dan segera saya akan memperbaiki rencana pembelajaran saya ke depan agar dari mulai asesmen dan membagi kelompok ya Pak Hadi ya, mulai sesuai dengan profil murid ya, belajar murid, sehingga pembagian kelompok ini sesuai dengan kelompoknya di setiap pembelajaran gitu Pak Hadi. Tetap disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diberikan. Ya, dan tetap yang terakhir yaitu menggunakan berbagai media yang sesuai dengan profil belajar murid kita.
Baik, terima kasih Pak Hadi. Ya, Terima kasih terima untuk kasih. kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Oke, Saya baik. tunggu aksinya kalian. Siap. Terima kasih Pak Hadi. Iya, terima kasih.